Sejumlah timnas di Eropa sudah siap untuk berlaga di gelaran Piala Euro 2020 mendatang. Beberapa dari mereka punya kedalaman skuad berkualitas di berbagai lininya. Hal tersebut menjadikan mereka begitu diunggulkan dibandingkan tim-tim yang lainnya. Cetak Gol cuma merangkum negara-negara yang punya kedalaman skuad yang luar biasa dalam Euro kali ini. Timnas Inggris. Untuk mengawali ulasan ini ada Timnas Inggris yang jadi salah satu tim dengan kedalaman skuad terbaik. Sampai saat ini pelatih Gareth Southgate sudah memanggil 26 pemain terbaiknya. Dari 26 pemain tersebut, Southgate punya 3 kiper tangguh yakni Dean Henderson, Jordan Pickford, dan Sam Johnstone. Ketiganya sudah tampil apik mengawal gawang klubnya masing-masing. Southgate punya 3 bek kanan sekaligus, yakni Kieran Trippier, Kyle Walker, dan Reece James. Di antara ketiganya, kemungkinan Southgate masih mengandalkan Kyle Walker. Di posisi bek tengah, Southgate punya Harry Maguire, Connor Cody, John Stones, Ben White, sampai Tyrone Mings. Sementara itu, Maguire dan John Stones hampir dipastikan jadi pilihan yang utama. Berikutnya, di posisi bek kiri masih ada 2 nama beken lain, yakni Ben Chilwell dan Luke Shaw. Keduanya tampil apik di musim ini dan jadi 2 pilihan yang sama bagusnya. Di lini gelandang tengah, Southgate masih dibekali pemain-pemain beken seperti Declan Rice, Calvin Phillips, Jordan Henderson, sampai Jude Bellingham. Sementara di sektor gelandang serang terdapat 2 bintang Inggris yakni Jack Grealish dan Mason Mount. Mount sendiri tampil bersinar dalam perjalanan Chelsea menjuarai trofi Liga Champions. Di lini penyerangan, Inggris punya bomber-bomber berkualitas termasuk Raheem Sterling, Phil Foden, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bukayo Saka, Harry Kane, sampai Dominic Calvert-Lewin. Spanyol mungkin sudah nggak diperkuat oleh generasi emasnya lagi. Akan tetapi pemain-pemain yang tergabung dalam skuad Piala Euro 2020 nggak bisa diremehkan begitu saja. Di antara berbagai lininya bisa dibilang lini tengah adalah yang paling kuat untuk Spanyol. Di garis tengah, mereka punya pemain-pemain terbaik di bidangnya. Mulai dari Rodri, Thiago Alcantara, Koke, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Pablo Sarabia, sampai Marcos Llorente. Sementara Sergio Busquets harus diasingkan karena terdampak virus COVID-19. Berikutnya di lini sayap, pelatih Luis Enrique masih dibekali oleh pemain-pemain seperti Ferran Torres, Adama Traore, sampai Mikel Oyarzabal. Ketiganya bisa membantu Alvaro Morata dan Gerard Moreno yang jadi pilihan utama Enrique di posisi striker. Nggak cuma di lini tengah dan lini serang, lini belakang La Furia Roja juga tampil menjanjikan. Diego Llorente yang punya kemampuan serbaguna bisa ditempatkan di sejumlah posisi seperti bek tengah, bek kanan, maupun gelandang bertahan. Enrique mungkin cuma punya Cesar Azpilicueta di posisi bek kanan murninya. Akan tetapi Spanyol punya 2 bek kiri yang bisa dirotasi seperti Jose Gaya dan Jordi Alba. Di posisi bek tengah, Enrique bakal mengandalkan 2 pemain kokoh yakni Aymeric Laporte dan Pau Torres. Sementara itu masih ada Eric Garcia yang siap untuk menggantikannya. Belgia. Berbeda dengan sejumlah timnas yang sudah mengandalkan banyak pemain muda, Belgia masih mempercayakan beberapa posisinya kepada pemain yang sudah cukup tua. Kita mulai dari posisi penjaga gawang punya salah satu kiper terbaik dunia yakni Thibaut Courtois. Selain itu, Courtois masih punya pelapis jempolan yakni Simon Mignolet dan Marcel. Di lini belakang masih ada nama-nama pemain manula seperti Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, sampai Dedryck Boyata. Keempatnya memang sudah melewati umur keemasannya. Sementara itu, pelatih Roberto Martinez punya opsi lain yang sama bagusnya. Opsi ini bisa dipilih seandainya pemain-pemain manula tadi kehabisan tenaga di tengah jalannya pertandingan. Opsi lain tadi adalah Timothy Castagne, Thomas Munier, Nacer Chadli, sampai Yannick Carrasco. Keempatnya sudah tampil prima di masing-masing klub yang mereka bela. Berpindah ke lini tengah, Roberto Martinez dibekali gelandang-gelandang top seperti Kevin De Bruyne, Yuri Tillmans, Axel Witsel, Hans Van Aken, Leander De Donker, sampai Dennis Praet. Sementara di sektor penyerangan, Roberto Martinez punya bomber bongsor Romelu Lukaku. Di Serie A musim ini, Lukaku sudah membuktikan dirinya sebagai salah satu striker yang tergacor di dunia. Untuk membantu Lukaku, Roberto Martinez juga bisa memainkan Eden Hazard, Thorgan Hazard, Dries Mertens, Jeremy Doku, sampai Leandro Trossard
Christian Benteke, dan Michy Batshuayi. Portugal. Bisa dibilang timnas Portugal punya skuad yang lebih tangguh dibandingkan skuad juara mereka di Piala Euro 2016 yang lalu. Cristiano Ronaldo yang masih tampil prima dipastikan jadi kunci skuad Selecao. Walaupun gagal mempertahankan trofi Serie A, Ronaldo mampu keluar sebagai top skor dengan mencetak sampai 29 gol. Selain itu, Portugal juga dipastikan sulit untuk menentukan penyerang-penyerangnya. Fernando Santos punya penyerang-penyerang top seperti Bernardo Silva, Joao Felix, Diogo Jota, sampai Rafa Silva. Bernardo Silva bahkan baru membawa Manchester City juarai trofi Premier League. Di posisi gelandang serang, Fernando Santos punya Bruno Fernandes yang berada di performa terbaiknya. Selain itu, masih ada Pedro Gonçalves yang tampil luar biasa bersama Sporting Lisbon. Di sektor lini tengah, Portugal punya sederet pemain yang paling berbakat. Mereka adalah Ruben Neves, Renato Sanchez, Sergio Oliveira, Joao Paulinho, Danilo Pereira, sampai Joao Moutinho. Sementara di posisi pemain bertahan ada nama-nama beken seperti Pepe, Ruben Dias, Jose Fonte, Joao Cancelo, Nelson Semedo, Rafael Guerreiro, sampai Nuno Fernandes. Prancis. Sebagian besar dari pemain Prancis yang akan berlaga di Euro kali ini berasal dari para pemain-pemain di Piala Dunia 2018. Seperti yang kita tahu, Prancis adalah juara dunia. Mereka bisa keluar sebagai juara dunia dengan dukungan pemain-pemain terbaik yang mengisi seluruh lini formasinya. Padatnya pemain-pemain berkualitas dalam skuad Le Bleu membuat nama-nama beken harus tersingkir. Sebut saja Alexander Lacazette, Dayot Upamecano, sampai Ferland Mendy. Didier Deschamps turut memanggil Karim Benzema yang absen di skuad Le Bleu selama setengah dekade. Selain Benzema, Deschamps masih punya penyerang lain yang sama buasnya. Ada Wissam Ben Yedder yang menjalani musim luar biasa bersama klubnya Monaco. Selain itu, ada Olivier Giroud yang jadi striker mematikan saat Prancis keluar sebagai juara Piala Dunia. Kylian Mbappe dipastikan mengisi spot sayap utama. Akan tetapi, masih ada pemain-pemain alternatif jempolan seperti Kingsley Coman, Ousmane Dembele, sampai Marcus Thuram. Untuk menemani Benzema dan Mbappe ada Antoine Griezmann yang harus bersaing dengan Thomas Lemar. Griezmann sendiri baru tampil apik dengan mencetak gol salto ke gawang Bulgaria. Di lini tengah ada N'Golo Kante yang hampir dipastikan jadi andalan Deschamps. Apalagi Kante baru membawa Chelsea meraih trofi Liga Champions. Untuk menemani Kante, Deschamps punya pilihan antara Paul Pogba, Moussa Sissoko, Adrien Rabiot, sampai Quentin Tolisso. Keempatnya punya kemampuan yang sama apiknya. Sementara di lini pertahanan ada sederet pemain berkualitas seperti Raphael Varane, Jules Koundé, Presnel Kimpembe, Clement Lenglet, Kurt Zouma, dan Benjamin Pavard. Selain itu masih ada nama Leo Dubois, Lucas Hernandez, sampai Lucas Digne. Semuanya akan bersaing mendapatkan posisi utama di skuad Le Bleu. Itulah sejumlah negara dengan kedalaman skuad terbaik di Piala Euro 2020 nanti. Skuad mana yang jadi favoritmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.